Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yeremia 38 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tetapi Sefaka bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yuhal bin Selemya dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar, tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah, orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasa-Mu. Sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia 38 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Allah bukannya Allah yang tidak adil. Ia tidak melupakan apa yang kalian kerjakan baginya, dan kasih yang kalian tunjukkan kepadanya. Mari kita mulai renungan pagi kita.
kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah terperangkap dalam coklat. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Kirsten Holmberg. Mari kita mulai kisah inspiratif. Suatu hari, 2 orang pekerja pabrik permen Mars di Pennsylvania jatuh ke dalam tangki besar berisi coklat. Mungkin ini terdengar seperti kisah lucu dan bisa jadi musibah yang menyenangkan bagi para pecinta coklat. Namun, meski tidak terluka, kedua pekerja tadi sempat terendam dalam adonan coklat setinggi pinggang dan tidak dapat keluar sendiri. Petugas pemadam kebakaran yang didatangkan harus melubangi sisi tangki untuk mengeluarkan mereka dengan selamat. Ketika Nabi Yeremia berada di dasar sebuah sumur berisi lumpur, kisahnya sama sekali tidak menyenangkan. Sebagai pembawa pesan Allah kepada umatnya di Yerusalem, Yeremia sudah memberitakan bahwa orang-orang harus segera meninggalkan kota itu karena Yerusalem akan diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel. Sejumlah pejabat istana Raja Zedekia menuntut agar Yeremia dihukum mati, karena mereka menganggap perkataan Yeremia melemahkan semangat prajurit-prajurit. Raja Zedekia mengizinkan tuntutan itu dan mereka pun memasukkan Yeremia ke dalam perigi dengan tali, dan kemudian terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Ketika pejabat Raja Zedekia yang lain dan seorang asing membela Yeremia dengan mengatakan bahwa perbuatan orang-orang itu jahat, Zedekia baru menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dan memerintahkan Ebed-Melek untuk mengeluarkan Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Bahkan ketika kita sudah melakukan apa yang benar, seperti yang dilakukan Yeremia, ada kalanya kita merasa seperti terjebak di dalam lumpur. Marilah kita memohon kepada Allah untuk menumbuhkan semangat kita, sembari menantikan pertolongannya dalam masalah yang kita hadapi. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda diperlakukan dengan tidak adil karena melakukan hal yang benar? Bagaimana cara Allah menopang Anda? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Perikop hari ini yang diambil dari kehidupan dan nubuatan Yeremia mengungkapkan sebagian alasan ia sering disebut sebagai nabi yang meratap. Ia juga dianggap secara umum sebagai penulis kitab ratapan dalam Perjanjian Lama. Meski sebagian besar ratapannya berbicara mengenai nasib Israel karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaannya kepada Allah, kita dapat memahami mengapa perlakuan yang dideritanya sebagai hamba Allah mungkin telah membuat ia sendiri meratap. Allah bukan tidak adil. Ibrani 6 ayat 10 berkata, "Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang." Allah bukan tidak adil. Maksudnya Allah tidak melupakan apa yang telah kita kerjakan, baik itu kasih yang kita tunjukkan kepada namanya di dalam pelayanan kita kepada orang kudus. Artinya, semua kebaikan yang telah sedang dan akan kita lakukan bagi orang-orang kudus tidak pernah dilupakan oleh Allah. Dengan nas hari ini, Rasul Paulus menghibur dan menguatkan orang-orang percaya di Ibrani yang tetap bertahan dan setia, tidak undur dari Kristus. Meski banyak aniaya dan kesusahan, meski banyak mengeluarkan air mata, tetapi tetap tekun dalam pekerjaan Tuhan. Mereka yang hidup dalam kesetiaan mengiring nama Tuhan, pasti akan Tuhan perhitungkan. Allah tidak akan melupakan pekerjaanmu dan kasihmu. Paulus sangat mengetahui bahwa mereka ini adalah jemaat yang sudah banyak berbuat dalam kasih, melayani orang-orang saleh dengan penuh sukacita. Mereka ini telah banyak kehilangan harta benda karena kasih mereka kepada nama Kristus. Paulus meyakinkan bahwa semua itu, perbuatan dan kasih mereka tidak akan pernah Tuhan lupakan. Tuhan sangat mengasihi dan sangat menghargai semua usaha mereka. Makanya dalam ayat ini Paulus berkata, Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Dengan kalimat ini Rasul Paulus menegaskan meski dalam keadaan pahit,
pastikan engkau tidak undur. Allah memperhitungkannya. Kita harus ingat bahwa Tuhan senantiasa setia dan adil. Jangan pernah undur dari Kristus oleh karena apapun. Tuhan mengingatnya. Karena itu, teruslah melakukan pelayanan kita dengan kasih sampai Tuhan datang. Pengharapan milik yang pasti, Ibrani 6 ayat 11 berkata, "Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya." Pengharapan orang Kristen itu pasti, bukan ragu-ragu atau mudah-mudahan. Penulis Ibrani ingin agar jemaat punya harapan yang pasti karena mereka tidak lagi berpegang pada janji Tuhan. Ia ingin jemaatnya menjadi penurut iman dan pegang janji ini. Abraham dipanggil Tuhan dari Haran ke tempat yang dijanjikan. Waktu dipanggil, ia bukan orang miskin melainkan kaya luar biasa. Rumahnya sangat mewah, kamarnya puluhan, punya banyak hamba, hartanya melimpah dan hidupnya nyaman. Suatu kali ia diminta keluar oleh Tuhan. Ia menurut, ia tidak bertanya pada Tuhan mau kemana dan tidak meragukan Tuhan. Ia tetap jalani. Dua kisah Abraham yang terkenal adalah ia keluar dari Haran dan mempersembahkan Ishak. Ini menunjukkan Abraham penurut iman dan pegang janji Tuhan. Abraham menanti dengan sabar. Kata sabar lawan kata dari lamban. Penulis Ibrani hendak memberitahu jemaatnya yang waktu itu sudah hampir menyerah dan daya tahannya hampir runtuh. Mereka diminta untuk terus berharap dan pegang janji Tuhan. Karena Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri akan memberkati. Allah bersumpah. Pertanyaannya adalah mau tidak pegang janji Tuhan? Kita jangan katakan itu berlaku hanya untuk Abraham bukan untuk saya. Karena Tuhan katakan untuk semua keturunan Abraham. Kita adalah keturunan rohani Abraham dalam garis imannya. Kita juga mendapat janji itu. Tuhan memberkati dan ia sungguh-sungguh akan memberkati. Kalau sakit jangan ragu minta kepada Tuhan. Tidak perlu panggil hamba Tuhan dan majelis. Tetapi kita bisa minta mujizat dari Allah. Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa oleh Allah. Kalau kita ada masalah ekonomi, kita bisa mendekat pada Tuhan. Yenova Jireh, kita kadang tidak minta padahal Tuhan sudah sediakan. Kita kurang iman, sehingga Tuhan tidak kasih. Tuhan sudah janji, anak cucu tidak akan minta roti malah akan kasih berkat. Tuhan janji berkati secara rohani dan jasmani, percaya tidak? Untuk menghadapi ketidakpastian, perlu memiliki pengharapan yang pasti. Kesungguhan dan semangat menjadikan pengharapan milik yang pasti. Sangat penting, supaya kita tidak menjadi lamban, namun tetap sabar, tetap memiliki keteguhan iman, tetap menjadi penurut-penurut Allah dan mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Dalam firman ini kita ditunjukkan contoh, kesungguhan Abraham, yang menjadikan pengharapannya, suatu milik yang pasti. Sehingga Abraham diberkati oleh Tuhan, dan memperoleh apa yang telah dijanjikan Tuhan. Mengapa menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti, begitu penting untuk menghadapi ketidakpastian? Dalam Ibrani 6 ayat 19-20 diungkapkan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman, bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sumber pengharapan kita, lebih tinggi, lebih besar, lebih berkenan dibanding para imam, para nabi, para raja. Pengharapan yang tertuju pada Tuhan Yesus, sungguh merupakan sauh atau jangkar, supaya perjalanan bahtera kehidupan kita, tidak tenggelam oleh ganasnya badai ketidakpastian hidup. Menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti, dan tetap berpegang teguh pada pengharapan, kiranya senantiasa mendorong kita untuk tetap percaya pada kepastian janji Tuhan, seperti yang dinasehatkan dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita,
sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan setia pada janjinya, itulah kepastian iman dan pengharapan kita untuk menghadapi berbagai ketidakpastian hidup. Karena itu, mari jadikanlah pengharapanmu milik yang pasti. Mari kita pahami sedikit tentang kitab Ibrani. Penulis. Walau masih ada anggapan bahwa Paulus yang menulis surat ini, identitas penulisnya masih menjadi teka-teki sampai dengan hari ini. Gaya penulisan dan salam Paulus yang khas di bagian awal setiap suratnya tidak dijumpai di sini. Sebagai tambahan, penulis surat ini pasti seseorang yang pengetahuan dan informasinya didapat langsung dari orang yang mendengar langsung dari Yesus Kristus. Dan karenanya membuat Paulus diragukan sebagai penulisnya. Beberapa pakar menganggap Lukas sebagai penulisnya, beberapa menganggap Apolos, Barnabas, Silas, Filipus, atau Aquila, dan Priskila. Terlepas dari manusia mana yang menuliskan ini, Roh Kudus yang menjadi penulis utama bagi seluruh isi Alkitab. Karenanya, surat Ibrani memiliki otoritas hasil kanonisasi yang sama dengan 65 buku lainnya di Alkitab. Tanggal penulisan, Bapak Gereja Clemens mengutip isi surat Ibrani pada tahun 95. Karena isi surat ini menyatakan Timotius masih hidup saat itu dan tidak mencatat tentang apapun mengenai berakhirnya upacara pengorbanan perjanjian lama terkait penghancuran Yerusalem tahun 70, memberikan bukti kuat kalau surat ini ditulis sekitar tahun 65. Tujuan penulisan, Dr. Walter Martin, pendiri Christian Research Institute dan penulis buku bestseller Kingdom of the Cult, menyatakan surat ini ditulis oleh orang Yahudi kepada kaum Yahudi supaya berhenti berperilaku seperti orang Yahudi. Saat itu, banyak orang Kristen Yahudi yang kembali kepada praktik dan ritual Yudaisme supaya mereka tidak dianiaya. Surat ini menyerukan kepada mereka yang dianiaya untuk tetap hidup di dalam anugerah Yesus Kristus. Ayat kunci, Ibrani 1 ayat 1-2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 2 ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Ibrani 4 ayat 14-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Rangkuman, surat Ibrani ditujukan pada 3 kelompok: orang Kristen, orang yang mengenal Kristus sebagai fakta sejarah, dan orang yang tertarik kepada Kristus, tapi tidak mau menerima keilahiannya. Sangat penting untuk memahami kepada siapa surat ini dituliskan. Jika tidak, kita mungkin akan berpikir surat ini tidak sesuai dengan bagian Alkitab lainnya.
Penulis Ibrani terus-menerus menyatakan keilahian Kristus, baik mengenai kepribadiannya maupun pelayanannya. Dalam tulisan Perjanjian Lama, kita memahami kalau semua ritual dan upacara dalam Yudaisme itu sebagai cara menyatakan kedatangan Mesias. Dengan kata lain, semua ritual dalam Yudaisme merupakan bayang-bayang akan terang yang akan datang. Surat Ibrani menyatakan Yesus Kristus jauh lebih sempurna dari apapun yang bisa dijadikan korban persembahan melalui ritual agama. Semua ritual agama menjadi tak berarti ketika dibandingkan kehidupan, karya, dan pelayanan Yesus Kristus. Keilahian Yesus Kristus menjadi tema utama di surat ini. Dari seluruh bagian Perjanjian Baru, mungkin hanya di surat Ibrani ini yang terfokus membahas soal Perjanjian Lama, yang menjadi dasar bagi keimamatan. Penulis Ibrani secara konsisten membandingkan ketidaksanggupan upacara korban di Perjanjian Lama dengan kesempurnaan dan keutuhan yang ada di dalam Kristus. Perjanjian Lama menuntut korban yang terus-menerus, sekali dalam setahun untuk korban penghapusan dosa. Perjanjian Baru menyediakan korban bagi penghapusan dosa, yang cukup sekali seumur hidup melalui Kristus, termasuk untuk mendapatkan akses langsung kepada mahkota kehidupan bagi setiap orang yang hidup dalam anugerah-Nya. Selain berisi mengenai doktrin yang dalam terkait kekristenan, surat ini juga memberikan contoh mengenai kehidupan pahlawan-pahlawan iman, yang tetap teguh di tengah-tengah situasi yang sulit dan susah. Mereka membuktikan soal pemeliharaan dan perlindungan Allah yang tidak bersyarat. Seperti mereka, kita juga bisa dengan yakin bersandar pada janji Allah, terlepas dari apapun situasi kita saat ini, dengan berkaca pada iman dalam kehidupan orang-orang kudus di Perjanjian Lama. Penulis surat Ibrani memberikan penghiburan kepada pembacanya, tetapi juga memberikan 5 peringatan keras, yaitu yang terkait bahaya ketidakpedulian, bahaya ketidakpercayaan, bahaya ketidakmatangan rohani, bahaya dari kegagalan untuk tetap teguh di dalam iman, dan bahaya dari menolak Allah. Di surat inilah kita bisa menemukan karya teragung yang membahas mengenai doktrin, yang bisa menguatkan iman, sumber hikmat, peringatan bagi kelakuan kita dalam perjalanan kehidupan kekristenan. Yang terutama, di surat inilah kita menemukan potret keilahian Yesus Kristus, Sang Penulis dan Penebus bagi kita. Panggilan Yeremia, Yeremia 1 ayat 5 berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Nas hari ini merupakan bagian dari panggilan Nabi Yeremia oleh Allah. Allah berbicara kepada Yeremia dan menyampaikan kepadanya bahwa sebelum Yeremia lahir dan bahkan sebelum ia terbentuk dalam rahim ibunya, Allah telah mengenalinya dan telah menetapkan dia menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Latar belakang penulisan ayat ini terletak pada konteks panggilan Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel pada masa yang sulit. Bangsa Israel pada saat itu telah menyimpang dari perintah Allah dan hidup dalam keadaan yang tidak benar. Allah memilih Yeremia sejak sebelum kelahirannya untuk menjadi juru bicaranya dan menyampaikan pesan-Nya kepada bangsa tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa panggilan Yeremia bukanlah sesuatu yang tiba-tiba atau kebetulan semata. Sebaliknya, panggilan ini adalah bagian dari rencana dan pengetahuan Allah yang mendalam. Allah secara aktif terlibat dalam hidup individu sejak sebelum kelahirannya dan memiliki rencana dan tujuan khusus untuk hidup mereka. Ayat ini juga menunjukkan bahwa panggilan Allah tidak terbatas hanya pada bangsa Israel. Yeremia dipilih untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya pesan yang dia bawa bukan hanya untuk Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Tujuan penulisan Yeremia 1 ayat 5 adalah untuk menegaskan bahwa panggilan dan tugas Yeremia sebagai seorang nabi bukanlah kebetulan semata.
tetapi merupakan hasil dari pengetahuan dan penetapan Allah sejak sebelum Yeremia lahir. Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi dan otoritas kepada Yeremia dalam melaksanakan tugas kenabian yang diberikan kepadanya. Dalam konteksnya, bangsa Israel pada masa itu menghadapi masalah moral dan spiritual yang serius. Mereka telah menyimpang dari perintah Allah dan hidup dalam keadaan yang tidak benar. Tujuan panggilan Yeremia sebagai nabi adalah untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa tersebut, memperingatkan mereka tentang konsekuensi dari perbuatan mereka, dan mengajak mereka untuk bertobat. Dengan mengungkapkan bahwa Allah telah mengenal Yeremia sebelum ia terbentuk dalam rahim ibunya, menguduskannya, dan menetapkannya menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, Yeremia diberikan keyakinan dan kepercayaan diri bahwa panggilan dan tugasnya berasal dari Allah sendiri. Hal ini memberikan landasan kuat bagi Yeremia untuk menjalankan tugas kenabian dengan penuh keyakinan, walaupun ia mungkin menghadapi kesulitan, penentangan, atau pengabaian dari bangsa Israel. Tujuan utama penulisan ayat ini adalah untuk memperkuat dan meyakinkan Yeremia tentang keabsahan dan kepentingan panggilannya sebagai nabi. Ayat ini juga menyampaikan pesan kepada pembaca Alkitab bahwa Allah secara aktif terlibat dalam memilih, mempersiapkan, dan memberikan tugas-tugas khusus kepada hamba-hambanya. Dengan demikian, ayat ini mempunyai makna yang lebih luas, mengingatkan kita bahwa setiap individu juga memiliki tujuan dan panggilan unik dalam hidup mereka yang ditentukan oleh kehendak Allah. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu direnungkan dari nas hari ini, yakni: pertama, Allah memiliki pengetahuan yang menyeluruh dan rencananya yang spesifik. Allah menyatakan bahwa Dia telah mengenal Yeremia sebelum Yeremia terbentuk dalam rahim ibunya. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang setiap individu dan rencana yang spesifik untuk hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa setiap keberadaan individu tidaklah kebetulan semata, tetapi dikendalikan dan diketahui oleh Allah yang Maha Kuasa. Kedua, panggilan dan tugas hidup kita berasal dari Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa panggilan Yeremia sebagai nabi bukanlah kebetulan, tetapi hasil dari penetapan dan kehendak Allah. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa panggilan dan tugas hidup kita juga berasal dari Allah. Setiap individu memiliki potensi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Ketiga, panggilan Allah tidak terbatas pada satu bangsa. Allah menyatakan bahwa Dia telah menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa panggilan Allah tidak terbatas pada satu kelompok etnis atau bangsa tertentu. Allah memiliki perhatian dan rencananya untuk semua bangsa dan suku manusia. Keempat, Allah menguduskan dan mempersiapkan hamba-hambanya. Allah menyatakan bahwa sebelum Yeremia keluar dari kandungan, Dia telah menguduskan Yeremia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mempersiapkan hamba-hambanya secara khusus untuk tugas-tugas mereka. Allah memberikan kekudusan dan persiapan yang diperlukan bagi mereka yang dipilihnya untuk melaksanakan panggilannya. Dalam keseluruhan, pernyataan ini mengajarkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang spesifik untuk hidup setiap individu, termasuk panggilan dan tugas yang ditetapkannya. Hal ini memberikan kita keyakinan bahwa Allah terlibat dalam hidup kita dan memberikan legitimasi serta otoritas bagi panggilan dan tugas yang diberikannya kepada kita. Karena itu, renungan hari ini mengajak kita untuk mengenali dan merenungkan peran kita dalam rencananya, serta mempersiapkan diri dengan kesucian untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya pasti diberkati Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan menjalani hidup yang penuh berkat. Dia tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, selaras dengan Mazmur 1. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang dekat dengan sumber air.
Sekalipun dalam kekeringan, pohon itu akan tumbuh sangat subur karena selalu mendapat pasokan nutrisi yang cukup. Sebaliknya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan menjalani hidup yang seolah penuh hukuman. Bagaimanapun keadaan hidupnya, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Perikop khotbah minggu ini berbicara tentang dua pilihan yang masing-masing memiliki konsekuensinya, yakni: pertama, hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hati yang menjauh dari Tuhan. Terhadap pilihan ini, Alkitab secara tegas dalam ayat 5 memulai dengan kata, terkutuklah. Hidup yang terkutuk adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Perikop ini lebih jauh menegaskan bahwa bagi siapa saja yang memilih pilihan ini, maka dia akan mengalami penderitaan, tinggal di tanah gersang dan terasing. Jika membayangkan kehidupan seperti ini, tentu tidak ada seorang pun yang ingin mengalaminya. Namun tanpa disadari, sesungguhnya banyak orang Kristen yang memilih pilihan ini. Jika orang Kristen memilih kehidupan menjadi terkutuk, maka konsekuensinya adalah mereka akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Mereka mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Artinya adalah lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada kekuatan manusia, yaitu mengandalkan pikiran, pendapat, prinsip-prinsip, dan cara-cara manusia. Kedua, hidup mengandalkan Tuhan. Arti kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani batach, artinya adalah lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Perikop kita saat ini menyatakan juga dengan tegas bahwa, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini pilihan yang bertolak belakang dengan pilihan pertama dan konsekuensinya juga bertolak belakang. Pilihan pertama mendatangkan kutuk, namun pilihan kedua ini akan mendatangkan berkat. Lebih jauh perikop ini menjelaskan berkat seperti apa yang diberikan oleh Tuhan, bahwa bagi siapapun yang hidup mengandalkan Tuhan maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Artinya hidupnya tak akan berkekurangan karena dia akan selalu dekat dengan batang air, dekat dengan sumber kehidupan. Dalam pilihan hidup mengandalkan Tuhan, maka seseorang tidak akan mengalami kekeringan dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Jika kita hidup mengandalkan Tuhan, maka konsekuensi yang akan kita terima adalah kita hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan, sehingga yang menjadi sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan, yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan dan kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab air menggambarkan firman Tuhan dan Yesus adalah air kehidupan. Kehidupan kita seperti merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya kehidupan kita berakar sangat kuat, memiliki pondasi dan dasar yang sangat kuat hanya kepada firman Tuhan, sehingga segala aspek kehidupan kita hanya didasari dan ditopang oleh firman Tuhan. Kehidupan kita tidak mengalami panas terik. Artinya adalah ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan dan masalah kehidupan, kita tetap teguh, tidak mengeluh dan tidak mudah menyerah, karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Kehidupan kita seperti daun yang tetap hijau. Artinya, orang melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang indah, yang menyenangkan dan yang penuh sukacita. Jadi gambarannya seperti orang yang sedang melihat pohon yang rimbun, yang hijau dan yang indah, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kita tidak khawatir dalam tahun kering, artinya kita selalu percaya akan janji Tuhan dan jaminan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersukacita, sebab kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kehidupan kita tidak berhenti menghasilkan buah,
Artinya, kehidupan kita menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur dan bersukacita, sehingga kita menjadi pribadi yang produktif, kreatif, bermultiplikasi dan mengalami buah-buah keberhasilan dalam segala aspek kehidupan kita. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana caranya untuk mengandalkan Tuhan? Pertama, jangan pernah menggantikan sumber daya rohani yang tak terbatas dengan sumber daya duniawi yang terbatas. Paulus, yang paham beratnya medan pertempuran orang beriman, menasihati jemaat Efesus untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di tengah tekanan batin akibat pelayanan yang begitu berat, ada 5 doa Yeremia yang berbentuk puisi tercatat dalam kitab ini. Itulah rahasia kekuatannya. Orang yang menggunakan sumber daya rohani tidak akan bisa dikalahkan oleh keadaan. Hal ini sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Malam sebelum disalib, dia bukan sibuk mengatur siasat, tetapi sibuk berdoa. Hasilnya, dia pun mendapatkan kekuatan ilahi untuk menggenapi misinya. Kedua, berusahalah semaksimal mungkin, tetapi serahkanlah hasilnya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan usaha, namun berusaha dengan cara pandang bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Walaupun menyampaikan pesan Tuhan dengan tekun, hanya 2 orang yang tercatat bertobat dalam kitab Yeremia, Baruch, sekretarisnya, dan Ebed Melech, sida-sida dari Ethiopia yang melayani raja. Namun demikian, Yeremia terus melayani dengan setia selama 40 tahun sampai akhir hidupnya. Banyak orang tekun berusaha tetapi tidak rela menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, penguasa, atas hidup mereka. Inilah yang membuat mereka mudah patah semangat ketika hasil usaha mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ketiga, taatlah pada pimpinan Tuhan. Bersandar pada Tuhan menuntut ketaatan mutlak. Bahkan, seperti Yeremia, sampai harus mengalami berbagai kesulitan. Orang-orang sekampungnya berkomplot melawan dia dan berbagai penganiayaan diterimanya. Yeremia juga menjalani hidup yang tidak wajar. Ketika Tuhan memerintahkannya melakukan tindakan-tindakan simbolis untuk menyatakan pesannya, dia tidak diizinkan menikah. Kemudian disuruh memanggul Gandara Taukuk dari kayu dan bahkan menggantinya dengan besi. Relakah kita hidup menaati Tuhan sampai seperti ini? Ketika ingin menyerah, ingatlah dan mintalah kekuatan pada Kristus, yang terlebih dulu taat sampai mati di kayu salib, demi menebus dosa kita. Taat juga berarti bersiap selalu untuk mengganti rencana kita jika Tuhan menghendakinya. Paulus dan Silas pernah dicegah oleh Roh Kudus ketika ingin memberitakan Injil ke Asia dan Bitinia. Secara manusia, itu terlihat sebagai sebuah kegagalan. Mungkin saja mereka merasa kecewa dan bertanya-tanya. Renungkan, apakah yang hendak kita renungkan dan hayati dari khotbah Minggu Septuagesima ini? Ada beberapa hal yang hendak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni: pertama, hindarilah percaya dan mengandalkan manusia karena manusia dapat mengecewakan. Manusia seringkali ingkar kepada kata-kata dan janjinya sendiri. Ada begitu banyak orang yang dengan mudah mengucapkan janji-janji manis. Namun semudah mengucapkan janji, semudah itu pula janji itu terlupakan. Mungkin kita juga adalah salah satu dari orang yang sering mengingkari janji kita kepada sesama. Selain manusia dapat mengecewakan, manusia juga memiliki kemampuan yang terbatas. Ada pula kenyataan orang yang berjanji kepada kita ingin sekali menepati janjinya, tetapi keadaannya tidak memungkinkan untuk menepati janji itu karena keterbatasannya. Kedua, kita harus mengandalkan Tuhan dalam semua perjalanan hidup kita. Jika kita mengandalkan Tuhan, maka Dia selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Tidak ada yang dapat membatasi kuasanya untuk menolong kita. Tuhan dapat memberikan pertolongan meski seberat apapun masalah kita.
Kapanpun dan dimanapun kita perlu pertolongannya, Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup kita. Apa yang Alkitab katakan tentang kemakmuran? Kemakmuran adalah tema populer yang telah terjalin dalam pesan Kristen. Karena kedengarannya sangat menggembirakan, dan ada ayat-ayat Alkitab yang tampaknya mendukung kemakmuran, banyak guru populer telah menggantikan ajaran kemakmuran dengan doktrin pertobatan yang sehat, salib, dan realitas neraka. Keinginan kita untuk menjadi makmur begitu kuat sehingga kita tertarik pada ajaran ini seperti ngengat pada api. Janji kemakmuran, yang dipadukan dengan spiritualitas, menawarkan harapan, bantuan keuangan, dan hubungan dengan Tuhan sekaligus. Pengkhotbah kemakmuran juga memberitahu kita apa yang ingin kita percayai. Premis khotbah kemakmuran atau ajaran Word of Faith adalah bahwa, karena Tuhan itu baik, Dia menghendaki anak-anaknya harus makmur dalam kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Dan karena Dia kaya, Dia dapat mewujudkannya. Mungkin sulit untuk memisahkan fakta Alkitabiah dari fiksi buatan manusia. Apa yang sebenarnya diajarkan Alkitab tentang kemakmuran? Kita harus mulai dengan pengakuan bahwa semua ciptaan adalah milik Tuhan. Dia memiliki segalanya, dan keputusannya adalah apa yang Dia lakukan dengan itu. Kita juga tahu bahwa Dia baik dan ingin memberi kita hal-hal yang baik. Hadiah terbesar yang telah diberikan Allah, Putranya sendiri, Yesus. Ketika kita telah menerima hadiah itu dan menerima kehormatan tinggi untuk diadopsi ke dalam keluarga Allah, Sang Pencipta menjadi Bapa kita. Dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya yang terkasih. Sama seperti seorang ayah duniawi ingin anak-anaknya makmur dalam banyak hal. Demikian pula Allah, sama seperti ayah duniawi suka memberi anak-anak mereka hadiah yang baik. Demikian pula Bapa Surgawi kita suka memberi kita hadiah yang baik. Sebagai anak-anaknya, kita dapat mengharapkan Dia untuk memelihara kita. Memang benar bahwa Tuhan ingin anak-anaknya menjadi makmur, tetapi dengan cara apa? Pemahaman umum tentang kemakmuran melampaui apa yang diajarkan Alkitab. Guru-guru kemakmuran berfokus terutama pada saat ini, mencari kekayaan sebagai bukti berkat Tuhan. Mereka melampirkan beberapa ayat Alkitab yang tidak sesuai konteks pada kehebohan mereka dan menyebutnya ajaran Alkitabiah. Namun, keinginan Tuhan bagi kita untuk makmur mungkin tidak mencakup kekayaan materi sama sekali. 1 Timotius 6 ayat 9 memperingatkan, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada berbagai jenis kemakmuran, yang mana kemakmuran materi atau finansial hanyalah salah satunya. Jenis kemakmuran lainnya mungkin jauh lebih penting di mata Tuhan. Seringkali, Tuhan tidak dapat mempercayakan kemakmuran materi kepada kita karena kita akan menjadikannya berhala. Yesus berkata, betapa sulitnya bagi orang kaya untuk mewarisi kerajaan Allah. Kekayaan dengan cepat menguasai kita dan menjanjikan keamanan yang tidak dapat diberikannya. Kemakmuran dapat menjadi pengganti tujuan sejati untuk mengejar Tuhan dan kebenarannya. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan mungkin menahan apa yang kita minta, dan memilih untuk memberi kita apa yang benar-benar kita butuhkan. Dia memikirkan manfaat kekal kita, bukan kenyamanan jangka pendek kita. Ajaran kemakmuran juga salah karena mencakup gagasan bahwa salib Kristus telah mengurus semua penyakit fisik dan mental kita. Jika penebusan Yesus menyediakan kesembuhan fisik dan kemakmuran sekarang, maka kita seharusnya berharap untuk hidup lama, sejahtera, bebas dari semua penyakit, kelemahan, dan wabah. Namun, bukan kemakmuran fisik duniawi yang disediakan oleh penebusan Kristus, melainkan kemakmuran rohani surgawi.
Beberapa hamba Tuhan yang paling setia menderita penyakit fisik yang tidak disembuhkan secara ajaib. Dan banyak orang percaya sepanjang sejarah di penjara, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, melarat, dianiaya dan dianiaya. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, tinggal dalam gua-gua dan liang-liang di tanah. Gereja mula-mula tidak tahu apa-apa tentang ajaran kemakmuran yang populer saat ini. Mereka mungkin tidak makmur dalam kekayaan dan tanah, tetapi mereka makmur dalam kemurahan hati, dalam kasih, dan dalam persekutuan dengan Kristus dan satu sama lain. Cita-cita Tuhan untuk dunia ini adalah kesempurnaan. Dia menciptakannya dengan sempurna, menghendaki kita menikmati kehidupan yang sempurna dan persekutuan yang sempurna dengannya, dan bermaksud agar kemakmuran menjadi jalan hidup. Namun, dosa merusak rencana yang sempurna itu, dan kini kemakmuran, kesehatan, dan kehidupan yang bebas masalah menjadi mustahil bagi banyak orang dan hanya sementara bagi yang lain. Tuhan memang menawarkan untuk memakmurkan kita tanpa penjelasan, tetapi itu mungkin tidak terjadi selama kita tinggal di bumi yang singkat ini. Bagi banyak orang, perwujudan penuh pemulihan Tuhan hanya akan dialami ketika kita meninggalkan dunia ini dan memasuki hadirat-Nya untuk selamanya. Ibrani 11 mencantumkan lusinan hamba Tuhan yang setia yang mungkin diharapkan hidup makmur karena kesetiaan mereka. Namun, ayat 39 dan 40 mengatakan ini, dan mereka semua, yang telah memperoleh kesaksian karena iman mereka, tidak menerima apa yang dijanjikan itu, karena Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat disempurnakan. Setiap anak Tuhan, yang dibeli dengan darah Yesus Kristus, akan mengalami kemakmuran yang melampaui imajinasi terliar kita untuk selama-lamanya. Sampai saat itu, kita berjalan dengan iman. Roma 8 ayat 17-18 menjanjikan hal ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, dan orang-orang yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Menjadi ahli waris bersama Kristus berarti bahwa kita akan selamanya menikmati segala sesuatu yang dimiliki Allah. Tidak ada kemakmuran duniawi yang dapat dibandingkan dengan itu. Penderitaan menjadi keselamatan. Yesaya 38 ayat 17 berkata, "Sesungguhnya, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu." Pernyataan Yesaya ini agak sulit diterima akal manusia. Mana mungkin penderitaan menjadi keselamatan? Penderitaan itu membawa orang pada kesengsaraan. Itulah yang berlaku umum secara duniawi. Namun Yesaya memberikan jaminan bahwa di balik duka ada suka. Allah memiliki suatu tujuan di balik segala penderitaan. Allah menggunakan keadaan-keadaan untuk mengembangkan karakter kita. Bahkan sebetulnya, Dia lebih bergantung pada keadaan untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus ketimbang pada kegiatan kita membaca kitab suci. Alasannya jelas, kita menghadapi berbagai keadaan 24 jam sehari. Yesus memperingatkan kita bahwa kita akan menghadapi aneka masalah dan penderitaan di dunia. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan atau terlindungi dari penderitaan, dan tidak seorang pun yang akan menjalani kehidupan ini tanpa masalah. Setiap kali kita berhasil memecahkan satu masalah, masalah lain sudah menanti untuk muncul.
tidak semua masalah itu besar, tetapi semuanya berperan penting dalam proses pertumbuhan yang disiapkan Allah bagi kita. Petrus meyakinkan kita bahwa penderitaan itu normal, dengan mengatakan, "Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu." Allah memakai penderitaan untuk menarik kita lebih dekat kepada dirinya. Kitab suci mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pengalaman-pengalaman penyembahan kita yang paling hebat dan mendalam mungkin terjadi ketika kita tengah mengalami masa-masa tergelap dalam hidup kita, ketika kita patah hati, merasa ditinggalkan, tidak dipilih, atau ketika mengalami penderitaan badani yang luar biasa dan kita datang kepada Allah sendiri. Selama dalam penderitaan itulah kita belajar untuk menaikkan doa-doa kita yang paling murni, sepenuh hati, dan jujur kepada Allah. Ketika kita berada di dalam penderitaan, kita tidak lagi memiliki tenaga untuk menaikkan doa-doa yang dangkal. Ketika hidup terasa menyenangkan, kita mungkin menikmatinya dengan kerinduan untuk mengetahui tentang Yesus, dengan meniru Dia dan mengutip perkataannya, serta membicarakannya. Tetapi, hanya dalam penderitaanlah kita akan benar-benar mengenal Yesus. Kita mempelajari berbagai hal tentang Allah di dalam penderitaan karena hal itu tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Allah tentu bisa saja mencegah agar Yusuf tidak masuk penjara, agar Daniel tidak dimasukkan dalam gua singa, agar Yeremia tidak dimasukkan ke dalam perigi, agar Paulus tidak mengalami karam kapal 3 kali dan mencegah 3 pemuda Ibrani agar tidak dibuang dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi Allah tidak melakukannya. Allah mengizinkan penderitaan tersebut terjadi, dan sebagai hasilnya setiap orang tersebut ditarik lebih dekat kepada Allah. Penderitaan mendorong kita untuk memandang kepada Allah dan bergantung padanya, dan bukan pada diri kita sendiri. Paulus memberikan kesaksian tentang hal ini. Kami merasa, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kita tidak akan pernah menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya yang kita butuhkan sebelum kita merasakan Allah sebagai satu-satunya yang kita miliki. Apapun penyebabnya, tidak ada satupun masalah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Segala sesuatu yang terjadi atas seorang anak Allah sudah disaring oleh Bapa, dan Dia bermaksud menggunakannya untuk kebaikan meskipun iblis dan yang lain memaksudkannya untuk keburukan. Karena Allah adalah pemegang kendali tertinggi, penderitaan hanyalah insiden-insiden dalam rencana kebaikan dari Allah bagi kita. Karena setiap hari dari kehidupan kita sudah tertulis pada penanggalan Allah sebelum kita dilahirkan, maka segala sesuatu yang terjadi pada kita memiliki manfaat rohani. Segala sesuatu, Roma 8 ayat 28-29 menjelaskan alasannya adalah, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karena itu, nikmatilah segala penderitaan yang kita alami sebagai jalan menuju keselamatan kekal. Tuhan mengetahui segala keinginan dan keluhku. Mazmur 38 ayat 10 berkata, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Ada 2 hal yang hendak kita renungkan dari nas hari ini, yakni, pertama, Tuhan mengetahui segala keinginan kita. Keinginan adalah sumber dari segala penderitaan manusia. Sebab keinginan manusia tidak terbatas, sedang pemenuhan atas keinginan itu sangat-sangat terbatas. Maka untuk bahagia, manusia harus mematikan keinginannya. Manusia kerap kali kita menjadi susah gara-gara keinginan kita sendiri. Kita ingin ini,
Ingin itu, lalu tidak kesampaian, jadinya ya susah. Oleh sebab itu tidak salah kalau dikatakan, keinginan kita kadang-kadang menjadi pencobaan buat diri kita sendiri. Di sisi lain, keinginan juga bisa memandu dan membantu kita mencapai hidup yang lebih baik. Selama hidup di dunia, tidaklah mungkin kita bisa terbebas sama sekali dari keinginan. Kita ingin terlepas dari keinginan. Tidakkah itu juga sudah merupakan keinginan? Punya keinginan itu baik, dengan begitu hidup kita akan terarah. Tidak seperti layangan putus, terombang-ambing di bawah angin. Yang tidak baik itu kalau kemudian kita dikuasai oleh keinginan, diperbudak oleh keinginan kita sendiri. Dalam hal ini bukan kita yang mengendalikan keinginan, tetapi keinginan yang mengendalikan kita. Maka kalau keinginan kita tidak tercapai, akan timbul rasa frustasi dan luka yang dalam. Sebagai orang percaya sudah tentu kita harus mengendalikan keinginan kita. Oleh sebab itu, untuk memperoleh apa yang kita inginkan, kita harus belajar dari firman Tuhan, jangan hanya bersandar kepada akal dan pikiran kita, terlebih lagi jangan berharap kepada manusia, karena semuanya akan sia-sia, sebab semua keinginan kita baik secara rohani maupun jasmani, pasti akan dipenuhi oleh Bapa di surga asalkan kita memintanya dengan iman, serta mengerti dan mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kedua, keluh kita tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Sepandai-pandainya kita menyimpan persoalan, Tuhan tetap mengetahuinya. Mungkin kita bisa untuk tidak berbagi kisah dengan orang lain, namun meskipun kita tidak mengatakannya, Tuhan pasti mengetahui setiap detail masalah, bahkan hal-hal yang kita simpan dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Segala hal yang kita kerjakan, segala hal yang kita pikirkan dan segala hal yang kita simpan dalam hati, Tuhan tahu. Dia memahami perkara-perkara yang kita alami. Dia mengerti seberapa berat pergumulan kita. Tuhan bukanlah orang lain bagi kita. Tuhan adalah Bapa, satu-satunya pribadi yang paling mengerti hidup kita. Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita dan di dalam tangannya terletak masa depan kita. Jangan takut dan jangan khawatir, sebab tidak akan pernah ada seorang pencipta yang berniat merusak ciptaannya. Tuhan tahu segala keluh kita. Karenanya kita harus menyampaikan segala keluh kita kepada Tuhan, agar Dia menolong kita mengatasi segala keluh kita itu. Manusia pastilah memiliki keluh kesah. Tidak ada manusia tanpa keluh di dunia ini. Persoalannya adalah sering kita menyembunyikan keluh kita, sehingga kita mengalami penderitaan. Pemazmur mengajak kita untuk menyampaikan segala keluh kita kepada Tuhan, agar kita dimampukannya menyelesaikan keluh kita dengan baik. Karena itu, mari kita kelola keinginan dan keluh kita berdasarkan kekuatan Allah, agar kita memperoleh kebahagiaan sejati. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Bapa, topanglah diriku yang rindu untuk taat padamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan,
Berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.